Jadi nggak cuma minyak goreng aja yang sulit ya. Bagi sebagian orang, jodoh juga sulit. Tapi buat yang masih single, saya sebutnya single ya, karena jomblo itu nasib, single itu pilihan. Asik. Mungkin cara yang satu ini bisa dicoba, menjajal dating apps atau aplikasi pencari pasangan. Oke, tapi mungkin bagi orang-orang yang generasi lama, kayaknya dating apps tuh kayaknya sesuatu yang aneh gitu ya. Padahal sekarang ini kan sudah menjadi suatu hal yang common gitu ya, suatu hal yang wajar digunakan. Yang pasti jangan antipati dulu, karena ada loh yang justru sukses bertemu dengan jodohnya dan berakhir di pelaminan dengan cara yang ini gitu. Tapi perlu diingat juga, ada beberapa hal yang wajib diwaspadai. Kira-kira apa aja? Yuk kita simak bareng-bareng informasi berikut ini. Kadang kalau nonton film romantis, ingin rasanya punya kisah cinta romantis yang sehidup semati seperti Romeo dan Juliet atau kisah cinta yang magis seperti di film Cinderella. Tapi seandainya mereka hidup di zaman sekarang, bisa jadi kisah cintanya tidak seseru atau seindah yang tersaji di film. Di zaman sekarang, kalau ingin mencari pasangan cukup buka handphone. Klik sana, klik sini, langsung bisa cari pasangan melalui aplikasi kencan online. Saya jadi penasaran nih, apakah kaum milenial yang tidak bisa lepas dari dunia maya ini beneran pernah atau masih memiliki akun kencan online? Orang pernah, kebetulan saya juga pernah waktu kuliah pakai. Jadi kayak jadi buat teman pertukar pikiran, terus kayak curhat gitu doang sih. Kayak Tinder atau sebelumnya Betalk, mungkin yang dulu pernah terkenal itu ya, itu udah pernah pakai. Iseng, tapi kalau memang bisa jadi cari teman ya nggak apa-apa kan gitu. Nah, pakai Tinder dulu. Pakai Tinder. Itu ya nyari relasi sih sebenarnya, nyari partner, ujungnya nyari pasangan sih ya, yang pasti ya kalau dari Tinder yang match gitu. Wah, ternyata rata-rata memang pernah punya pengalaman menggunakan aplikasi kencan online ya. Tapi gimana sih sebenarnya tren pencarian jodoh di dunia maya ini dari kacamata pakar? Pengguna usernya sendiri dari online dating itu sendiri 60%-nya mereka satisfied dengan online dating itu sendiri gitu ya. 20%-nya pun juga mereka bilang kalau mereka engage dan mereka menikah. Sebenarnya biro jodoh semacam ini sudah ada dari era mama papa para kaum milenial zaman now loh. Bedanya dulu mereka menjodohkan orang bermediakan telepon, lalu ada juga lewat koran alias surat kabar. Ada loh yang berawal dari geser kanan kiri di dunia maya dan berakhir di KUA. Seperti kisah cinta Lingga dan Citra. Nah, aja di 2014, matchingnya di 2014. Kalau saya sendiri waktu itu install Tinder ya karena sesuatu yang baru ya, bisa berkenalan dengan lebih banyak orang. Udah akhirnya matching dengan ibu yang satu ini. Terbukti kan aplikasi pencarian jodoh bisa menjadi salah satu sarana bagi para pencari cinta menemukan pasangan yang didamba. Tapi untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan, ada baiknya kita perhatikan hal-hal seperti yang pertama, jangan berikan informasi pribadi secara mendetail. Yang kedua, santai kayak di pantai. Jangan terburu nafsu untuk bertemu. Yang ketiga, jangan mudah terbuai. Penting nih buat yang gampang baper alias bawa perasaan. Yang keempat, jangan gunakan foto profil yang vulgar dan terkesan mengundang. Yang terakhir, jangan ragu untuk menghapus status match Anda pada seseorang jika sudah mendapatkan sinyal bahwa pasangan match Anda sudah aneh nih. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, yang penting kan kenal dulu ya, tak kenal maka tak sayang kan. Iya, udah kenal aja belum tentu sayang. Betul. Yang penting bahagia ya. Yang penting berakhir bahagia. Oke, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini 9 orang warga negara Indonesia asal Sumatera Utara yang terjebak di kota Chernihiv yang menjadi medan perang Ukraina-Rusia tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang pada Selasa malam. Iya, ada suasana haru saat keluarga menyambut kedatangan 9 pekerja migran Indonesia yang telah 22 hari terjebak di Ukraina. Suasana haru dan pelukan hangat mewarnai kepulangan Zulham Ramadan, WNI yang sempat terjebak tiba dari Ukraina akibat invasi Rusia. Yuli Kartika menyambut kepulangan suaminya yang 2,5 tahun terakhir bekerja di Ukraina. Namun sang anak tak lagi mengenali ayahnya
karena ditinggal sejak bayi. Hal serupa juga dirasakan Amri Abbas saat disambut istrinya Sri Wahyuni. Apalagi Amri Abbas sudah bekerja di Ukraina sejak tahun 2018. Perjalanannya kalau dari Chernihiv itu Ukraina itu memang sangat mengerikan. Di sana rupanya pusat perang di sana. Kepulangan 9 WNI ini berkat video yang dibuat Muhammad Raga Prayuda di media sosial. Raga mengabarkan kondisi mereka yang terjebak di tengah perang Ukraina-Rusia. Ledakan bom dan letusan senjata dikabarkan sangat dekat dengan lokasi mereka yang bersembunyi di pabrik. Ya saya ambil video, ya saya upload di Facebook, ya saya pun nggak nyangka juga kalau bisa seviral itu. Bom di sana sekitar semalam itu pabrik kami pernah kebom sekitar 30 meter lah. Isak tangis juga mewarnai penyambutan para WNI ini yang melanjutkan perjalanan ke kota Binjai Selasa malam. Keluarga mereka memang telah menunggu sejak sore hari di rumah dinas wali kota Binjai. 22 hari kami terjebak di sana, itu sambil melakukan proses, tapi nggak gagal-gagal aja, karena kan jalan yang mau dilalui itu kan selalu konflik gitu. Perjalanan para WNI ini sangat dramatis. Setelah 22 hari terjebak di medan perang, mereka akhirnya dikawal pasukan Ukraina menuju kota Warsawa, Polandia, Sabtu lalu. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya Kamis 24 Maret akan menandai sebulan sejak Rusia menginvasi Ukraina. Perang telah membunuh ratusan warga sipil dan tentara di kedua pihak. Sementara itu, jutaan orang harus mengungsi dan meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri. Bocah pengungsi Ukraina ini terlihat bahagia menerima permen dari seorang sukarelawan Polandia. Sedangkan ini anak-anak di sebuah sekolah di Italia menyambut teman-teman mereka yang berasal dari Ukraina. Dan pianis David Martello sengaja datang dari Jerman menghibur para pengungsi di perbatasan Polandia, Ukraina. Di jalur penyeberangan perbatasan Ukraina, beberapa pengungsi dipertemukan kembali dengan anggota keluarga mereka. Sementara yang lain harus mengucapkan selamat tinggal kepada orang terkasih dan tetap tinggal di Ukraina. Selama sebulan terakhir, banyak orang yang mencoba mengangkat semangat warga sipil yang hancur akibat perang. Serangan Rusia ke Ukraina memang belum berhasil merebut kota-kota besar atau menggulingkan pemerintah. Namun penembakan rudal telah menyebabkan kehancuran di daerah permukiman. Jutaan orang telah mengungsi akibat perang. Menurut data Badan Pengungsi PBB, 3,3 juta orang telah melintasi perbatasan sejak invasi Rusia 24 Februari lalu. Kantor HAM PBB mengatakan sedikitnya 902 warga sipil telah tewas pada serangan Sabtu 19 Maret. Meskipun jumlah korban sebenarnya mungkin jauh lebih besar. Rusia menyebut invasi tersebut merupakan operasi militer khusus untuk melucuti senjata Ukraina dan melindunginya dari Nazi. Namun pihak Barat mengatakan ini sebagai dalih palsu untuk perang yang tidak beralasan. Отпусти и забудь, новый день он кажет путь. Браво, браво, умница, умница. Usai jeda, Good Morning akan kembali dengan rekomendasi kuliner, mulai dari lokal hingga kudapan internasional yang kini melokal. Kira-kira penasaran kan? Atau udah pada lapar nih? Sabar ya, tahan dulu. Sesaat lagi tetap di Good Morning.